Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan dari Fernandes. Saya kelas 6E dengan NPM 233510441. Di video kali ini saya akan mempelajari tentang eh, local storage atau async storage. Jadi di sini saya sudah mendapatkan materinya tentang async storage, namun saya belum terlalu fasih. Jadi di sini saya akan mentranslasikan terlebih dahulu. Untuk yang pertama di sini, oke. Jadi async storage itu adalah sistem penyimpanan atau key value yang bersifat persistent asinkron dan tidak transkripsi, serta dapat diakses secara global di seluruh aplikasi. Async storage sebaiknya digunakan sebagai pengganti local storage. Jadi, disarankan untuk menggunakan abstraksi wrapper di atas async storage daripada menggunakan async storage secara langsung, terutama untuk penggunaan yang lebih kompleks dari sekedar kebutuhan ringan, karena async storage bekerja secara global di seluruh aplikasi. Pada iOS, async storage itu didukung oleh kode natif yang penyimpanan nilai lebih kecil ke dalam dictionary yang diserialisasi. Sedangkan nilai yang lebih besar disimpan dalam file terpisah. Pada Android, async storage menggunakan RocksDB atau SQLite tergantung pada yang tersedia di perangkat. Untuk kode JavaScript-nya itu, async storage itu berfungsi di fase ataupun facet yang menyediakan API JavaScript secara jelas atau objek error yang sebenarnya serta di fungsi non-multi setiap metode mengembalikan sebuah objek promise. Jadi untuk yang di bagian reject JSX ini itu di mana dia itu untuk mengimpor dari library. Coba ini juga. Jadi sini dia itu yang pertama itu membuat fungsi asinkronus. Oke. Jadi kode tersebut digunakan untuk menyimpan data ke dalam async storage pada aplikasi React Native. Fungsi storage data itu dibuat untuk sebagai asinkron sehingga dapat menggunakan kata kunci wait. Lalu untuk menunggu proses penyimpanan data selesai, dalam fungsi terdapat blok try catch yang berfungsi untuk menangani kemungkinan terjadi kesalahan saat processing penyimpanan berlangsung. Pada await ini, itu digunakan untuk menyimpan data async storage dalam bentuk pasangan key value. Nilai dari yang superstore key ini berfungsi sebagai key value atau identitas data. Sedangkan I like to save it itu merupakan value atau isi data yang akan disimpan menggunakan await. Memastikan bahwa program akan menunggu hingga proses penyimpanan selesai sebelum melanjutkan ke instruksi berikutnya. Jadi jika proses penyimpanan berhasil dilakukan, data akan tersimpan secara permanen pada perangkat dan tetap tersedia meskipun aplikasi ditutup atau perangkat di restart. Namun, apabila terjadi kesalahan, misalnya karena masalah pada penyimpanan perangkat atau sistem, maka program akan masuk ke blok catch atau objek error akan berisi informasi mengenai kesalahan tersebut. Oke, coba ini juga. Nah, untuk kode ini tuh dia itu untuk mengambil atau membaca data yang telah disimpan di async storage. Jadi pada aplikasi React Native itu fungsi dari retrieve data itu dibuat sebagai fungsi asinkronus agar dapat menggunakan kata kunci await dalam proses pengambilan data. Dalam fungsi terdapat blok try catch yang berfungsi untuk menangani kemungkinan kesalahan proses pembacaan data langsung. Pada bagian const value, itu digunakan untuk mengambil data tersimpan dengan key tags dan kata kuncinya await. Lalu untuk di bagian if value, itu kondisi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dengan key tags benar-benar ada di dalam async storage. Jadi apabila ada
terjadi kesalahan saat proses pengambilan data, seperti masalah akses penyimpanan atau akses kesalahan lainnya, program akan masuk ke block cache pada bagian ini. Oke. Lalu di sini untuk referensinya itu ada bagian method, yaitu menggunakan street get item keystring callback. Lalu ada di bagian get item, set item, remove item, dan juga manage item. Dan sini ada untuk example-nya. Lalu ada clear, get all case, ada flush get request, dan juga multi get. Ada multi set dan juga ada multi remove. Ada multi merge juga. Dan juga ada dari ternyata yang terakhir tadi multi merge. Nah, mungkin hanya itu dari beberapa yang akan kita pelajari nanti. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata pun kekurangan, saya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.